Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu tren kripto yang mungkin akan hype gitu ya, akan tren. Dan nanti kita akan bahas kira-kira trennya apa gitu ya, dan kita lihat kripto-kripto apa yang mungkin menarik juga dari tren ini gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe gitu. Kita juga akan bahas alasannya kenapa mungkin ini bisa hype dan memang cukup penting juga ya untuk keadaan sekarang. Kita update dulu seperti biasa keadaan market kripto. Untuk hari ini memang sedikit mengalami koreksi ya di 4,3% untuk seluruh market kripto. Bitcoin kembali lagi ke level 40.000 ya, sekarang di sekitar level 39.900. Tapi mungkin nanti kita akan update berikutnya untuk Bitcoin di next video, karena di video kali ini kita akan lebih membahas tren kripto yang terbaru ini gitu ya. Dan rata-rata memang market kripto ini mengalami penurunan untuk hari ini ya. Selama 24 jam terakhir bagaimana? Karena Bitcoin mengalami penurunan, kita bisa lihat beberapa altcoin rata-rata juga mengalami penurunan. Hanya M doang yang sedikit naik ya. Rata-rata mengalami penurunan seperti yang kita bisa lihat di dalam layar. Untuk Fear and Greed Index bagaimana? Secara sentimen kita juga masih ke dalam level fear. Memang ini lebih ke arah keadaan makroekonomi yang tidak terlalu bagus juga gitu ya, yang masih uncertain, dan memang ada beberapa berita yang kurang positif juga di keadaan makro, dan ini membuat Bitcoin juga mengalami penurunan. Nah, kita akan bahas dulu trennya kira-kira apa nih di video kali ini yang akan cukup menarik. Trennya itu sebenarnya adalah stablecoin. Ini yang sempat kita sebenarnya bahas di beberapa video terakhir, di mana kita ada bahas bahwa stablecoin ini menjadi hal yang sangat penting di dalam market kripto. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya. Karena mungkin kalau teman-teman yang menggunakan stablecoin, kita lihat ada USDT atau USDC ataupun USD, pasti tahu bahwa stablecoin ini menjadi salah satu alat tukar gitu. Kenapa? Karena memang ya nilainya stabil gitu ya. Ya stabil, yang tidak akan berubah-berubah. Mau market naik, mau market turun, ya dia akan harganya di stabil di $1 ya. Kalau teman-teman pakai stablecoin yang untuk US dollar. Ini tergantung mata uangnya apa kira-kira. Nah, memang hype-nya sekarang ini kemungkinan ya, yang seperti kita lihat dalam beberapa hari terakhir berita-beritanya, banyak yang mengeluarkan stablecoin gitu ya. Khususnya adalah decentralized stablecoin. Ya, decentralized stablecoin itu untuk sekarang memang lebih ke arah UST. UST ini adalah leader dari decentralized stablecoin yang berhubungan juga dengan salah satu top cryptocurrency yang sempat kita bahas, yaitu adalah Terra Luna. Di mana mereka ini berdua, Terra USD atau UST dan Terra Luna, memiliki hubungan gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengerti tentang hubungan stablecoin atau decentralized stablecoin dan algorithmic stablecoin, ini harus mengerti dulu dari asal muasalnya istilahnya, dimulai dari Terra USD atau UST, dimana mekanismenya mereka tuh cukup mudah untuk dimengerti gitu ya, hanya basic supply dan demand gitu, dimana ada hubungan, dimana pada saat adopsi dari UST-nya ini naik ya, adopsi dari UST-nya naik, artinya demand-nya atau permintaan untuk UST makin lama makin tinggi gitu. Alhasil apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Luna ya, Terra Luna ini mengalami burn supply-nya akan dibakar dan makin lama makin menurun gitu. Jadi ini sebenarnya mekanismenya dia yang dinamakan dengan algorithmic stablecoin. The more USD demand goes up and Luna supply burns, the more Luna scarcity goes up gitu ya. Jadi lebih banyak USD yang diadopsi dan lain-lain, Lunanya makin banyak yang ke-burn. Dengan seperti itu, Luna ini akan menjadi lebih langka lagi gitu. Kenapa? Karena supply-nya makin lama makin menurun ya. Kita lihat untuk sekarang supply Luna ini di sekitar 351 juta. Nanti teman-teman bisa pantau sebulan atau 2 bulan kemudian mungkin ini akan berkurang lagi gitu ya. Karena kita bisa lihat sendiri USD ini dulu ini hanya ranking sekitar 20-an. Dan sekarang teman-teman bisa perhatikan Terra USD atau UST ini sudah masuk ke dalam ranking 13. Mungkin tidak lama lagi sudah bisa masuk ke dalam top 10 stablecoin gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan hal ini. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan. Nah, lalu hype-nya apa? Tren barunya apa gitu ya? Yang tren barunya sebenarnya berhubungan juga dengan UST. Dimana kalau untuk sekarang ya, selama beberapa hari terakhir atau minggu terakhir ini, banyak sekali protokol-protokol yang launching mereka punya algorithmic stablecoin. Jadi bisa dibilang istilahnya mengcopy UST Terra Luna ini gitu ya. Dan apa aja? Kita lihat how many Terra stablecoin forks will we have by the end of the year. Ini dari si Crypto Harry. Memang pertanyaannya seperti itu. Kira-kira berapa banyak lagi sih yang mekanismenya akan sama seperti ini? Karena kalau di kripto itu biasanya kalau suatu project yang mengalami suksesnya cukup sukses lah bisa dibilang ya, banyak project-project yang akan mengikuti arah yang sama.
Dimulai dari NIR Protocol ya. NIR Protocol salah satu layer 1 yang lagi hype juga dan cukup menarik. Ini dia akan launching yang namanya USN ya, atau US NIR gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Lalu ada Tron juga. Nah, ini juga baru. Tron ini juga launching stablecoin-nya dia yang namanya USDD ya, USDD. Kita bahas satu-satu dulu ya. Mungkin kita mulai dari NIR dan USN-nya dia. NIR ya, kita lihat dari sini dari NIR Insights, USN is now officially live on NIR public testnet. Sempat kita bahas USN dalam beberapa video terakhir, dimana kita tahu dia akan sebentar lagi launching. Seharusnya tanggal awalnya itu di tanggal 20 April, tapi sampai sekarang masih belum launching. Tapi teman-teman bisa lihat di sini udah ada USN di sini. Jadi kalau kita lihat dari testnetnya sendiri sudah ada sneak peeknya gitu, udah available lah, tapi belum di mainnetnya. Jadi mungkin ini tinggal tunggu hitungan hari untuk USN ini akan launching. Kalau kita perhatikan dari The Central Bank sendiri ya, dia sudah ada bilang USN is near April 2, tapi ini di blank 2022. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ya ini antara April 24, 25, 26, 27 atau 29 gitu ya. Jadi ini kita nggak tahu nih berapa, nanti tiba-tiba dia bisa launching gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau take advantage di dalam USN atau mungkin melihat ini USN akan launching, ya mungkin NIR Protocol menjadi salah satu investment untuk sekarang gitu, untuk trading kesempatan untuk trading lah gitu ya, sebelum dia launching USN. Kira-kira itu. Dan memang NIR ini bisa dibilang projectnya memang lagi uprising atau lagi naik. Mungkin nanti kita bisa bahas full video untuk NIR. Kalau teman-teman request di kolom komen, kalau banyak yang request, kita akan buatkan video khusus untuk NIR Protocol sendiri. Dan memang kalau teman-teman lihat dari timnya, ini salah satu tim yang sangat-sangat capable gitu ya. Ada 4 founder di sini, teman-teman bisa lihat masing-masing ya. Ada si Alexander Skidanov, salah satu contohnya. Dia sempat masuk ke dalam Microsoft, lalu dia juga menjuarai lah kompetisi-kompetisi programming. Kita lihat di sini. Ini rata-rata semuanya ada achievementnya gitu. Teman-teman bisa perhatikan masing-masing punya background gitu ya. Ada dari Google, ada dari Microsoft dan lain-lainnya. Itu untuk NIR ya. Ini NIR Protocol, tokennya masih ranking 18 ya. Lalu yang kedua yang tadi kita sama bahas adalah USDD. Nah, ini juga baru sebenarnya. Baru April 21, dimana ini dari si Justin Sun. Pasti teman-teman yang penggemar Tron familiar dengan yang namanya Justin Sun, yang dulu awalnya adalah CEO Tron ya. Dan di sini dia bahas Tron DAO. Ini akan launching yang namanya USDD. USDD adalah decentralized USD gitu. Dan mereka motonya adalah ini adalah the most decentralized stablecoin in human history. Jadi paling decentralized lah. Lalu kalau kita lihat sebenarnya yang hype-nya justru ini dari foundernya si Terra Luna atau si Do Kwon. Dimana Do Kwon ini ternyata dia justru malah bukannya marah atau apa ya, karena mungkin sedikit di copy, tapi memang dia cukup suportif dengan hal ini. Dia bahas bahwa Tron DAO ya, Tron is launching an algorithmic stablecoin with mint and burn mechanics called USDD. Jadi ini hampir sama juga dengan Terra Luna dan UST. Ini USDD dengan Tron TRX. Makanya kalau teman-teman lihat harga Tron kemarin ya, harga Tron kemarin kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ini mungkin di sini ya, sempat mengalami lonjakan sedikit ya kalau teman-teman. Nah, ini sempat mengalami lonjakan dari pengumumannya gitu ya, kita bisa perhatikan. Lalu ya dia kasih tahu ada mint and burn mechanics, dan ini juga berhubungan dengan Tronnya sendiri. Dan kenapa si Do Kwon juga suportif dengan hal ini? Dia ada bahas juga di Twitternya, di mana dia bilang this should be obvious, harusnya semua orang tahu. Salah satu contohnya adalah dia mengambil contoh dari perusahaan ini ya, electric cars, Tesla gitu ya, dimana the more car makers go electric, Tesla wins. Lebih banyak perusahaan-perusahaan mobil menjadi electric car, ya Tesla akan menang karena dia yang pertama kali ya yang membuat electric cars gitu. Hampir sama juga dengan stablecoin, decentralized stablecoin, dan algorithmic stablecoin, di mana UST ini yang menjadi pertama gitu ya, yang menjadi pertamanya. Jadi dengan banyak protokol-protokol membuat stablecoinnya sendiri, ya mungkin orang-orang akan melihat UST-nya lagi lebih tinggi lagi lah, istilahnya akan lebih naik lagi. Tapi ada yang bilang seharusnya tidak seperti itu dan lain-lain, masih menimbulkan pro dan kontra. Cuma memang menarik, dan mungkin ini akan justru mengincrease atau menaikkan adopsi dari UST sendiri gitu. Nah, tapi kembali lagi, kita kembali ke sini, dimana untuk stablecoin USN atau USDD ini walaupun belum launching ya, namun pada saat launching teman-teman harus perhatikan dulu apakah mereka benar-benar
bisa bertahan gitu ya di dalam $1, karena yang namanya stablecoin harus stabil gitu ya. Dan memang kalau kita lihat contohnya dari USD, sebenarnya tidak langsung dia menjadi sukses seperti ini, ranking 13. Kalau teman-teman perhatikan USD dari historicalnya atau mengikuti Terra Luna dari dulu, sebenarnya kalau kita lihat dari all gitu ya, dari semuanya, dari secara grafik, ini USD ini sendiri pernah turun dari peg-nya sekarang gitu ya. Peg artinya harusnya kan 1 USD ini berhubungan dengan $1 gitu, harusnya nilainya $1. Teman-teman bisa lihat di sini di akhir tahun 2020 sempat turun sampai $0,85 gitu. Jadi ada penurunan cukup jauh gitu ya. Di sini juga sempat mengalami penurunan sampai 0,95. Walaupun rata-rata memang dia sedikit ya cukup stabil lah, cukup bagus lah gitu ya di kisaran $1. Jadi memang algoritmiknya cukup berfungsi dan memang bisa cukup bertahan, khususnya untuk beberapa bulan terakhir lah. Kalau teman-teman perhatikan beberapa bulan terakhir di sini, dari kapan nih? Dari sekitar awal atau summer 2021 ya, pertengahan 2021 ini peg-nya cukup bertahan di sekitar $1. Jadi ini adalah good news untuk USD dan makanya adopsinya dia juga naik karena sudah teruji dari bear market gitu, udah pernah teruji. Sedangkan kalau misalnya kita lihat yang ini USN atau USDD ini belum teruji. Jadi ya masih akan cukup beresiko juga sebenarnya. Bahkan USD sekarang pun belum bisa dibilang aman gitu ya. Jadi masih ada sedikit elemen resiko di sini. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita akan bahas, mungkin kita nggak bahas stablecoin-nya, tapi kita bahas token-token yang berhubungan dengan stablecoin-nya gitu ya, yang algorithmic stablecoin. Kembali lagi, tapi disclaimer on semuanya and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kita mulai dari Luna. Luna ini menjadi salah satu kripto yang cukup bertahan di saat market kripto ini mengalami penurunan ya. Bisa kita bahas seperti itu. Dan memang sekarang kita lihat Terra Luna justru mengalami kenaikan sedikit. Untuk hari ini naik 4% ya, kita lihat di sini naik 4%. Kalau kita perhatikan, tapi sekarang ini dia lagi di posisi di dalam resistennya dia juga gitu ya. Kita lihat dari sini kalau kita extend ini levelnya. Nah, di sini sebenarnya dia lagi berposisi dalam resistennya dia juga di sekitar level $95. Nah, nanti pertanyaannya adalah apakah dia bisa breakout atau tidak. Kalau kita lihat Bitcoin mengalami pelemahan, jadi mungkin ada potensi sebenarnya Luna ini akan sedikit mengalami pelemahan juga. Jadi kalau teman-teman yang belum ada Luna dan tertarik ya mungkin bisa mencicil beli lah, kembali cicil beli aja ya, mungkin di sekitar level 86-87 akan cukup menarik juga untuk Terra Luna. Dan memang bisa teman perhatikan ya untuk Luna sendiri. Lalu sebenarnya ini yang lagi naik daun, NIR protokol ini juga akan cukup menarik gitu ya, NIR. Kita lihat NIR di sini. Nah, ini untuk NIR protokol sendiri. Kalau untuk NIR protokol, di mana kita lihat di sini selama beberapa hari terakhir dari 3 April ya, jadi bisa dibilang 2 minggu lah. Ya sekitar 2 minggu, 20 harian, bisa dibilang dia lebih ke arah sideways gitu. Dan ini sebenarnya posisinya dia persis di dalam supportnya dia juga sih, kalau teman-teman perhatikan. Di sekitar level 15,2an gitu. Jadi ini akan cukup menarik juga, lagi di dalam level sideways-nya dia. Dan yang kita hoping atau kita harapkan adalah walaupun dia sideways seperti ini, cuma nanti pada saat dia misalnya launching USN-nya dia, ya dia bisa kembali naik atau mungkin menyentuh all time high gitu ya. All time high dia di sekitar $20. Jadi itu yang bisa teman-teman perhatikan. Ada dua sih demand zone atau level yang teman-teman bisa beli. Saya lihatnya pertama di level sekitar $15,2, atau mungkin kalau udah turun lagi, dan ini mungkin masih bisa gitu ya. Ini persis di golden ratio 0,618, justru ini akan lebih menarik justru di sekitar level $13,3 ya. Kalau ternyata dia mengalami penurunan, mungkin teman-teman bisa cicil juga karena fundamentalnya menarik gitu ya. Jadi ini untuk NIR protokol, kembali lagi disclaimer on teman-teman. Ini untuk NIR. Lalu yang terakhir kita bahas Tron juga sedikit ya. Tron bagaimana? Atau TRX, sorry ya, TRX USDT. Kalau TRX kita lihat sebenarnya kalau kita bandingkan TRX dengan NIR ataupun Luna, TRX ini performance-nya tidak terlalu kuat gitu. Kalau kita bandingkan, dia lebih ke arah sedikit mengalami penurunan, lalu sekarang lebih ke arah sideways gitu, dan belum menunjukkan tanda-tanda dia bakal recovery. Untuk sekarang sendiri kemarin sempat dia push ya, sempat naik gara-gara pengumuman USDD-nya. Naik sekitar 20%, lalu untuk hari ini mengalami penurunan kembali gitu ya. Kalau Tron ini ya kalau teman-teman mau beli, buy on support aja. Ini mungkin di sekitar level 0,05 ya kalau teman-teman menarik. Tapi saya rasa mungkin untuk sekarang
NIR yang lebih menarik sih kalau lihat dari ketiga kripto tersebut gitu ya secara potensi. Jadi kira-kira itu untuk update sekarang ya dengan tren baru yang teman-teman bisa pantau juga, yaitu adalah algorithmic stablecoin. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.